Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Tusadiah dengan NIM 1052200007. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Masburia SAG MPhil dengan tema Perdamaian dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perdamaian dalam Islam, yaitu ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين, yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin sedang berperang, maka damaikanlah. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Makna dari ayat tersebut yaitu yang pertama, penyelesaian konflik dengan keadilan. Ayat tersebut memberikan petunjuk tentang penyelesaian konflik dengan keadilan. Pertikaian harus diselesaikan dengan perdamaian dan keadilan. Namun, jika satu pihak berperilaku zalim, perlawanan boleh dilakukan sebagai bentuk pembelaan. Tetapi tujuannya adalah untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran. Yang kedua yaitu pentingnya keadilan dalam berdamai. Setelah konflik diselesaikan, penting untuk menjaga perdamaian dengan cara yang adil. Ini menekankan pentingnya keadilan dalam berinteraksi, bahkan setelah konflik diselesaikan. Yang ketiga yaitu Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pesan terakhir dari ayat ini adalah betapa pentingnya keadilan dalam Islam. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian. Ayat ini menjadi acuan bagi umat Islam tentang bagaimana menyelesaikan konflik, mengutamakan perdamaian, namun tetap menjaga keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelesaian konflik dan interaksi sosial. Adapun asbabun nuzul dari ayat 9 surat Al-Hujurat ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa pertikaian antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Peristiwa ini berawal ketika Nabi Muhammad menunggangi keledai di depan para sahabat. Kemudian, salah satu sahabat mengatakan bahwa keledai yang ditumpangi Nabi tersebut sangatlah bau. Lalu, sahabat yang lain mengatakan bahwa bau keledai itu sangat wangi dibandingkan dengan bau kamu. Perkataan itu membuat pihak tersebut tersinggung, sehingga terjadilah saling pukul antara kedua kelompok tersebut dengan menggunakan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Sehingga diturunkanlah ayat tentang mereka, yaitu, dan apabila ada dua golongan orang mukmin sedang berperang, maka damaikanlah. Selanjutnya, hadis mengenai perdamaian dalam Islam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayakunu bi'di ikhtilafun aw amrun fa in istata'ta ay yakuna silmu fa'al. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kelak akan terjadi perselisihan atau suatu perkara. Jika kamu mampu mendamaikannya, maka lakukanlah. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keterkaitan antara ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dengan politik. Yang pertama, keadilan sebagai pondasi penyelesaian konflik. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam penyelesaian konflik. Dalam politik, prinsip keadilan menjadi dasar
dalam menegakkan perdamaian dan menyelesaikan konflik yang berkelanjutan. Keadilan dalam pembagian sumber daya, perlakuan, dan hak-hak masyarakat merupakan fondasi penting bagi stabilitas politik. Yang kedua yaitu penggunaan kekuasaan dengan keadilan. Ayat ini juga menekankan bahwa jika ada salah satu kelompok berbuat zalim, perlawanan boleh dilakukan sebagai bentuk pembelaan sampai kelompok tersebut kembali kepada perintah Allah. Ini mencerminkan prinsip politik yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan atau kekuatan yang bertujuan untuk mengembalikan keadilan dan ketertiban. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.